Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Angelina ingin mempresentasikan tentang perencanaan usaha pembenihan budidaya ikan konsumsi. Perencanaan usaha pembenihan budidaya ikan konsumsi terbagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu adalah ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Segmen budidaya ikan konsumsi memiliki 3 cara produksi. Yang pertama ada usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran ikan. Usaha pembenihan adalah suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Usaha pendederan adalah suatu kegiatan perikanan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. Usaha pembesaran ikan adalah suatu kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan yang berukuran lebih besar daripada pembenihan. Komoditas yang dipilih dalam budidaya ikan konsumsi adalah sangat bergantung pada permintaan pasar, teknik operasional, dan implementasikan. Tahapan yang kedua ada sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan usaha budidaya ikan konsumsi. Yang pertama itu ada man atau manusia, yang kedua ada money atau uang yang biasanya digunakan untuk membiayai semua produksi atau kebutuhan dalam suatu kegiatan produksi. Yang ketiga ada material atau bahan, yang keempat ada machine atau peralatan. Machine adalah berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah mesin. Mesin adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan produksi. Yang kelima itu ada metode atau cara kerja. Metode adalah suatu tahapan kerja atau tips-tips untuk mencapai suatu yang diinginkan. Yang keenam itu ada market atau pasar. Yang ketujuh ada information atau informasi agar dapat kita ketahui perkembangan usaha-usaha yang sudah kita kerjakan. Tahapan yang ketiga adalah perencanaan usaha budidaya ikan konsumsi. Ada terbagi menjadi 10 pokok dalam perencanaan budidaya ikan konsumsi. Yang pertama itu adalah menyiapkan nama perusahaan. Yang kedua adalah mencari lokasi. Dalam mencari lokasi kita harus ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada backward atau linkage, itu adalah pertalian ke belakang yang meliputi tentang bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan kondisi masyarakat yang setempat. Kalau yang kedua itu ada forward linkage, itu adalah pertalian ke depan berasal dari daerah pemasaran hasil produksi. Yang ketiga itu ada komoditas yang diusahakan. Yang keempat ada konsumen yang dituju. Yang kelima ada pasar tujuan. Yang keenam ada partner yang dapat kita ajak kerjasama. Yang ketujuh ada personil yang dapat dipercayai untuk menjalankan perusahaan. Yang kedelapan ada jumlah modal yang dibutuhkan dan yang tersedia. Yang kesembilan adalah peralatan yang dibutuhkan. Yang kesepuluh adalah penyebaran promosi. Tahapan keempat adalah kebutuhan pasar terhadap pembenihan budidaya ikan konsumsi. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dan kita juga harus mengecek setiap tahunnya peningkatannya dalam usaha pembenihan budidaya ikan konsumsi agar kita ketahui kita harus meletakkan harga atau ingin melakukan suatu produksi itu agar mencapai tujuannya, agar usahanya bisa bisa berkembang dengan baik. Kita harus melihat siklus pembelian atau
pembesaran setiap tahunnya. Setiap tahunnya yang lebih salah satu pembenihan ikan konsumsi yang lebih pesat adalah pembenihan ikan lele. Terima kasih.